Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita kayak zombie. Bisa sih bergerak, bisa sih beraktivitas, tapi hatinya nggak ada. Hatinya udah lama mati. Empatinya kepada sesama udah hilang, digondol kucing udah sejak lama. Karena tadi kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda yang di dekat ataupun Anda yang ada di tempat jauh. Semoga hidup Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam doa saya hari ini buat Anda adalah salah satu berkat Tuhan yang akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Saya mau ambil dari Mazmur bab 146 ayat 2. Siapkan pulpen, siapkan kertas, tulis Mazmur 146 ayat 2. Di mana ayat itu betul-betul akan menjadi rema buat hidup Anda. Menjadi bensin buat kehidupan Anda. Menjadi penyemangat Anda kembali. Anda jadi tahu kemana arah hidup Anda. Apa makna hidup Anda yang sesungguhnya. Karena Mazmur 146 ayat 2 mengatakan begini. Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidupku dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Betul nggak? Iya ya Romo, kok betul banget ya Romo. Terima kasih buat berkat itu Romo. Karena selagi saya masih bisa bergerak Romo, selagi saya masih bisa berjalan Romo, dengkul nggak geter-geter, masih punya kemampuan Romo berbuat banyak hal dalam kehidupan ini. Masih punya rezeki Romo untuk bantu orang lain Romo, masih punya semangat, daya, upaya, masih mengalir darah dalam hidup saya Romo. Saya mau memuliakan Tuhan di sepanjang hidup saya. Apapun yang saya lakukan Romo, apapun yang saya perbuat untuk memuliakan Tuhan. Itu rahmat saudara-saudara. Maka mulai hari ini Anda jadi tahu arah hidup Anda apa. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk cari yang lain-lain, tetapi semuanya untuk Tuhan Allah yang kita sembah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya hari ini ketika saya melihat bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi, saya bingung. Kenapa Romo bingung? Romo kan katanya kan ngerti banyak hal kitab suci. Enggak, betul. Saya tetap bingung. Karena apa? Bacaan pertama dari Yehezkiel bab 37. Bacaan Injil dari Matius bab 22. Ini dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama luar biasa. Kalau dua-duanya saya bahas panjang lebar, itu nanti video Bible Learning-nya bisa 30 menit itu. Orang 20 menit aja udah pada komplain-komplain kepanjangan katanya. Tapi inilah firman Tuhan luar biasa. Dalam pengolahan saya, dalam doa-doa saya bisa menemukan ada benang merahnya. Bagaimana nih dua bacaan ini betul-betul bisa menjadi titik pijak buat yang lain. Karena apa? Di bacaan Matius bab 22, Tuhan Yesus berbicara soal We'afta Adonai Eloheinu v'kol levevka, v'kol nefeshka, v'kol meotka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap nafasmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam dua hal inilah semua kitab Taurat dan kitab nabi-nabi bergantung. Waduh, itu bagus banget itu Romo. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Betul-betul. Orang akan menjadi sia-sia kalau dia hanya mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamanya. Ataupun sebaliknya. Bagaimana Tuhan Yesus membuka intisari perjanjian lama. Apa sih yang Allah mau dari segala pencobaan, segala masalah, segala problem-problem yang dialami oleh umatnya dalam perjanjian lama. Membuat umatnya tahu yang Allah mau adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap nafasmu, seluruh akal budimu. Dan juga jangan pernah lupa kasih juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau orang baik sama kita, baik sama orang. Kalau orang mau ngampunin kita, ya ampunin juga orang lain.
Kalau kita mau dibantu, ditolong oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, lakukan hal yang sama buat orang lain. Jangan, wah kita jahatnya minta ampun, kita julidnya minta ampun kalau ngomongin orang lain. Terus kita mengharapkan orang lain juga melakukan yang baik buat kita. Enggak akan. Disitulah namanya keseimbangan hidup. Saudara-saudara, sementara kita tahu nih gimana sih Romo mau mencintai Allah, mau mencintai sesama kalau masih banyak luka-luka dalam hidup saya Romo. Kalau banyak traumanya Romo, kalau banyak memori negatifnya Romo. Hati-hati saudara-saudara dengan memori negatif dalam hidup Anda. Karena itu menjadi racun betul-betul dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Dikit-dikit inget, dikit-dikit inget, dikit-dikit inget. Marah lagi, kecewa lagi, benci lagi, musuhan lagi. Itulah memori negatif. Maka buang jauh-jauh Tuhan. Perbanyaklah memori positif. Nah itu dia. Anda dalam pikiran Anda lebih banyak positifnya apa negatifnya dalam memori Anda. Ya kalau lebih banyak negatifnya Romo, ya apakah Anda mau hidup Anda bahagia? Kalau yang Anda ingat-ingat Anda ulang-ulang terus-menerus yang negatif-negatif doang. Maka perbanyaklah hal-hal positif dalam hidup Anda supaya yang nempel di memori Anda adalah hal-hal positif juga. Kalau yang Anda lakukan hanyalah yang negatif, yang nempel juga yang negatif. Nah, ketika kita sudah luka oleh kehidupan, gimana mengasihi Allah dan sesama? Udah patah arang Romo, udah patah semangat Romo, udah nggak mungkin lagi Romo. Nah, jawabannya ada di bacaan pertama. Yeskiel bab 37 itu yang panjangnya luar biasa. Ayat 1 sampai ayat 14 bayangin. Berbicara soal tulang belulang yang dihidupkan oleh Allah kembali dalam nubuat Nabi Yeskiel ini. Bagaimana ya? Orang Israel itu kenapa sih ngomongin soal tulang gini? Dalam tradisi Israel ada ungkapan-ungkapan yang harus kita pahami. Salah satunya adalah tulang belulang. Orang Israel yang lagi susah, orang Israel yang lagi menderita, orang Israel yang lagi nggak punya masa depan, yang hidupnya lagi terpuruk, seringkali mengulang-ulang ungkapan. Yaitu hidup kami seperti tulang belulang, kurus kering. Nah itu dia, ungkapan yang mau sebetulnya menunjukkan hidup aku nggak diberkati. Hidupku kurang kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidupku menderita. Tubuhku kurus kering. Hidupku penuh dengan masalah. Sampai daging-dagingku digerogoti oleh masalah-masalahku. Ya benar juga sih Romo. Kalau orang banyak pikiran apa dia doyan makan. Kalau orang lagi stres Romo. Dia makan nggak enak. Tidur nggak nyenyak. Maka badannya jadi kurus kering bukan? Itulah yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Israel. Nah, Allah menggunakan ungkapan itu. Tulang belulang yang sudah kering. Artinya sudah lama dikuburkan. Dihidupkan kembali oleh Allah. Diberi nafas hidup oleh Allah. Tulang-tulang itu disimbolkan dikasih daging, dikasih urat, dikasih kulit, dibungkus oleh kulit. Maka hidup kembali. Tapi saudara-saudara, dalam Yeskiel bab 37 diungkapkan bahwa mereka itu cuman bergerak-gerak. Saya bacakan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara bergerak-gerak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihatlah ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ternyata ada kayak zombie ya Romo ya dalam perjanjian lama. Ya betul. Sebagai simbolis, ini orang-orang ini, manusia ini cuma berbentuk seperti manusia, tapi belum bernafas. Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita kayak zombie. Bisa sih bergerak, bisa sih beraktivitas, tapi hatinya nggak ada. Hatinya udah lama mati. Empatinya kepada sesama udah hilang. Digondol kucing udah sejak lama. Karena tadi kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Maka banyak orang zaman sekarang hidupnya sebetulnya kayak zombie. Kerja terus.
tapi lupa bagaimana mencintai dirinya, bagaimana mencintai sesamanya, dan juga bagaimana mencintai Tuhannya. Kayak zombie. Nah, Tuhan nggak mau tuh seperti itu. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan bersabda kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah. Wih, nafas hidup apa nih? Menarik ini. Hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah sabda Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. 4 arah mata angin, dari situlah nafas hidup berasal dari semua penjuru, semua semesta, dari hidup Allah sendiri diberikan kepada manusia. Seperti waktu Allah menciptakan manusia, menghembuskan nafasnya ke dalam tanah liat sehingga menjadi hidup kembali. Saudara-saudara, itulah hidup baru, itulah semangat baru yang Tuhan kasih kepada kita setelah hidup kita hancur lebur, berantakan, kering kerontang, penuh masalah dan penderitaan. Belajarlah. Justru ya saudara-saudara, ada 2 ungkapan yang diulang-ulang dalam bacaan hari ini dan juga dalam seluruh kitab Yeskiel, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Di balik masalah-masalah kita, Tuhan apa sih tujuannya memberikan masalah dalam hidupku? Udah berat banget nih Tuhan, udah gak sanggup Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupanmu, yang mencintaimu, yang melindungi engkau, yang akan memberikan engkau pertolongan pada waktunya. Supaya mereka tahu, supaya kamu tahu juga bahwa akulah Tuhan. Sebuah hidup baru, semangat baru. Saudara-saudara, kalau mau saya tanya kepada Anda, hidup doa Anda, hidup berkeluarga Anda, hidup pekerjaan Anda, hidup pelayanan Anda, hidup bermasyarakat Anda, yang mana yang lagi loyo? Iya ya Romo, tahu aja Romo, yang lagi loyo pelayanan saya Romo, yang lain sih masih oke. Ada yang menyebut mungkin Romo yang lagi loyo keluarga saya Romo, yang lagi loyo pekerjaan saya Romo, yang lagi loyo doa saya Romo. Jangan semuanya loyo, waduh itu jadi zombie itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana titik lemah kita, disitulah Tuhan sedang menguji kita berkali-kali, bertubi-tubi. Ketika doa-doa Anda udah berdoa tapi tidak juga dikabulkan, bisa jadi disitulah Tuhan mau membentuk Anda, disitulah titik terlemah Anda. Selama ini doa itu pokoknya Tuhan harus kabulin gitu. Tapi disitu Tuhan mau membentuk kita. Ketika keluarga Anda bermasalah, disitulah titik lemah Anda sebetulnya. Ketika pekerjaan Anda bermasalah, di situ juga titik lemah Anda. Ketika pelayanan Anda bermasalah, di situ juga titik lemah Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tulang-tulang, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan hidupkan. Bukan hidup asal hidup, tapi hidup yang punya arti dan tujuan. Nah, kemarin saya berkeliling ke rumah-rumah singgah. 4 rumah singgah saya kelilingi di sekitar daerah Rumah Sakit Darmais. Itu rumah-rumah kontrakan yang dikontrak oleh para pengelola ini untuk menampung pasien-pasien dan pendamping pasien yang berobat di Rumah Sakit Karolus, di Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi ada kanker, ada jantung, ada anak-anak, ada dewasa, ada dicampur juga. Itu ada anak yang rahangnya udah hilang, ada anak yang matanya gede karena kanker semua, saudara-saudara. Hati-hati deh dengan makanan. Betul-betul makanan itu membahayakan. Maka bijak-bijaklah dalam makan ya. Gula misalnya, hati-hati dengan itu. Nah di situ saya bertemu dengan orang-orang baik. Mereka yang mau melayani sesamanya. Saya sampai terharu ya. Di Jakarta, kota metropolitan yang sekejam ibu tiri, bahkan lebih kejam dari ibu tiri, masih ada saya temukan orang-orang baik. Orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, orang-orang Muslim, nggak peduli apapun mereka, ditampung, dilayani, betul-betul. Saya senang ketika saya masuk, ada satu rumah singgah, pengelolanya itu ternyata penonton Bible Learning. Wah, luar biasa, TOPBGT. Nah, mereka membiayai orang-orang seperti itu, bukan mereka kebanyakan duit pengelolanya ini. Mereka sharing, ada yang sharing, mereka pakai kalkulator langit. Apa maksudnya Romo kalkulator langit? Kalau dihitung-hitung pengeluaran dan pendapatan mereka itu nggak ketemu.
pendapatannya cuma 5 juta, pengeluarannya itu bisa 20 juta sebulan misalnya. Bayar kontrakan setahun itu 100 juta, nggak punya duit masih 20 juta misalnya. Dihitung-hitung juga nggak bakal, dikasih diskon kayak apa juga nggak bakal dari kalkulator manusia. Tapi seringkali pakai kalkulator langit. Ketika beras udah habis katanya ya, udah waduh tiris nih, nggak bisa lagi 3 hari ke depan ini. Ya tiba-tiba ada mobil bawa berkarung-karung beras. Kalkulator langit. Buat saya kalimat itu menjadi peneguh buat saya. Saya seringkali juga khawatir ya, karena saya mau membangun rumah singgah juga. Apa bisa remah-remah rengginang kayak saya bisa bangun kayak gitu? Aduh, apa mungkin? Siapalah saya? Tapi saya belajar kalkulator langit. Jalur langit lah pokoknya. Tuhan akan kirim bantuan-bantuannya untuk semua karya-karya baik ini. Maka doakan saya, terima kasih buat semua support-support Anda, kebaikan-kebaikan Anda. Semoga niat mulia, niat luhur ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Yuk mari saudara-saudara, saya ajak Anda berdoa hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, aku akan memuliakan nama-Mu selagi aku hidup. Aku mau bermazmur bagimu selagi aku ada. Pakailah diriku, pakailah hidupku, pakailah apa yang aku miliki Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bukan tentang diriku, bukan tentang prestasiku, bukan tentang pencapaianku. Tapi aku percaya Kau titipkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupanku, dalam keluargaku. Engkau pasti punya tujuan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Pakai Tuhan seluruh indera dan kemampuanku. Pakai seluruh kehidupanku Tuhan. Pakai Tuhan. Ku ikhlaskan, ku relakan. Itulah tujuan hidupku. Aku mau percaya padamu. Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang, Engkau selalu menjaga kehidupanku. Banyak hal yang tidak mungkin sebetulnya dalam kehidupanku. Tidak sanggup aku, tidak mampu aku untuk mencapainya. Tapi ada tangan-Mu bekerja dalam diriku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kuserahkan dalam kasih-Mu, dalam kekuasaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kusembah, hanya Engkau yang berkarya dalam hidupku, hanya Engkau yang aku percaya. Kepadamu lah kugantungkan harapanku lagi. Berkati anak-anakku, berkati keluargaku, berkati rezekiku, berkati kesehatanku. Berkati Tuhan, supaya aku boleh jadi berkat buat sesama. Cintaku padamu akan kutunjukkan dalam cintaku pada sesama yang ada di sekitarku. Berkat Tuhan boleh mengalir dalam hidupku hari ini dan seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.